Balapan terakhir MotoGP 2015 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia tak hanya menutup musim tapi juga membuka babak panjang perdebatan. Dunia menyaksikan Jorge Lorenzo merebut gelar juara dunia, namun bukan itu yang ramai diperbincangkan. Yang jadi topik panas adalah dugaan konspirasi antara pembalap Spanyol untuk menjegal Valentino Rossi, sang legenda yang sejak awal musim memimpin klasemen. Cerita ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi juga tentang bagaimana kemenangan itu terjadi. Sirkuit Valencia pada 8 November 2015 menjadi panggung dari salah satu kontroversi paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Valentino Rossi datang ke Valencia sebagai pemuncak klasemen, unggul 7 poin dari Lorenzo. Namun akibat insiden dengan Marc Marquez di Sepang yang membuat Rossi dikenai penalti start dari posisi paling belakang, semua berubah. Dalam satu keputusan, harapan gelar ke-10 Rossi seolah dihancurkan oleh sistem yang ia anggap tidak adil. Di grid terakhir, Rossi berdiri sendiri. Kamera menangkap sorot matanya yang muram tapi fokus. Ia tahu hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan gelarnya hari itu. Sementara itu, Jorge Lorenzo memulai dari pole position, ditemani Marquez dan Dani Pedrosa di barisan depan. Ketiganya pembalap Spanyol. Tribun Valencia penuh bendera merah kuning, seolah sudah memilih siapa yang akan mereka dukung. Rossi melakukan start fenomenal. Dalam beberapa lap pertama, ia berhasil melewati lebih dari separuh pembalap di depannya. Penonton di seluruh dunia terpukau, namun itu belum cukup. Di depan, Lorenzo memimpin, dibayangi oleh Marquez dan Dani Pedrosa yang secara misterius tidak pernah berusaha menyalip. Inilah titik awal dari teori konspirasi yang ramai diperbincangkan. Banyak yang bertanya, mengapa Marquez yang terkenal agresif dan tidak segan menyalip tiba-tiba memilih bermain aman di belakang Lorenzo? Mengapa tidak sekalipun ia mencoba menekan atau menyalip meski kecepatannya terlihat cukup? Dalam wawancara pasca balapan kepada media Italia, Valentino Rossi tidak menyembunyikan kekecewaannya sekalipun. Ia berbicara secara lugas dan emosional, menyebut bahwa apa yang terjadi hari itu bukanlah balapan yang normal sebagaimana mestinya. Menurut Rossi, Marc Marquez tidak menunjukkan niat untuk menyalip atau menekan Jorge Lorenzo, melainkan terlihat hanya menjaga jarak dan memastikan Lorenzo tetap berada di depan. Lebih dari itu, beberapa tahun setelah peristiwa itu, Rossi kembali membahas insiden tersebut dalam podcast bersama Gianluca Gazzoli. Dia menyimpulkan bahwa sejak awal balapan ia sudah merasa ada kejanggalan, karena menurutnya Marc tidak berniat menyerang Jorge, membuat balapan terasa tidak wajar. Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk permainan tim yang tidak adil, meskipun secara resmi mereka tidak satu tim. Dia tidak menyerang Jorge, dia hanya menjaga posisinya dan memastikan Jorge menang. Ini bukan cara seharusnya kejuaraan dunia ditentukan. Baginya, momen tersebut telah mencederai semangat sportif dan kejujuran dalam persaingan gelar juara dunia, dan membuat banyak orang mempertanyakan nilai sejati dari hasil akhir kejuaraan musim itu. Tak hanya Rossi yang merasa demikian, banyak pengamat dan pembalap legenda juga angkat bicara. Kevin Schwantz, juara dunia 500cc 1993 mengatakan kepada Motorsport bahwa ia menyaksikan balapan itu dan sulit untuk tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Marquez seperti bermain aman, sesuatu yang tidak biasa darinya. Sementara itu, Jorge Lorenzo menolak tudingan itu mentah-mentah. Dalam konferensi pers usai balapan, ia menegaskan bahwa ia menang karena ia tercepat dan berjuang sepanjang musim untuk itu. Tidak adil menuduh saya dibantu jika Marc atau Dani tidak menyalip, mungkin karena saya lebih cepat, katanya dengan nada defensif. Namun argumen ini tidak memuaskan semua orang. Analisis dari beberapa video menunjukkan bahwa Marquez memang berada sangat dekat dengan Lorenzo di sepanjang balapan. Bahkan beberapa kali membuka throttle lebih awal dari Lorenzo di tikungan, sesuatu yang menunjukkan ia bisa menyalip. Sebuah artikel dari Crash.net bahkan menyebut bahwa Marc mungkin bukan hanya pengawal resmi Jorge, tapi tindakannya di Valencia jelas menunjukkan ia bukan sekedar pembalap biasa hari itu. Dani Pedrosa juga sempat meragukan sikap Marquez di balapan tersebut, dan dalam sebuah wawancara di tahun 2016, ia menyatakan bahwa dari sudut pandangnya, Marquez sebenarnya punya peluang untuk menyalip Jorge Lorenzo, namun tidak melakukannya. Pedrosa sendiri tidak tahu pasti alasan dibalik keputusan itu dan menyeratkan bahwa hanya Marquez yang benar-benar tahu motivasinya. Pernyataan ini menambah lapisan keraguan terhadap integritas balapan
dan menunjukkan bahwa bahkan rekan senegara Marquez pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Kemarahan fans Rossi memuncak, media sosial dibanjiri komentar-komentar keras, tagar MotoGP shame dan Justice for Rossi menjadi tren. Bahkan saat Lorenzo naik podium di Valencia, ia mendapat cemoohan dari sebagian penonton yang merasa hasil itu tercoreng. FIM dan Dorna selaku otoritas MotoGP mencoba menenangkan situasi. Mereka menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran sportivitas yang jelas, namun pernyataan itu tidak banyak membantu meredakan api kecurigaan. Lebih dalam dari semua teori dan pernyataan, drama Valencia memperlihatkan wajah gelap dari dunia balap bahwa kadang rivalitas pribadi, politik nasionalisme, dan ego bisa bercampur dan merusak esensi sportivitas. Rossi, meski akhirnya finish keempat dan hanya terpaut 5 poin dari Lorenzo di klasemen akhir, kalah bukan karena kecepatan, tapi karena sistem. Dalam dokumenter MotoGP yang dirilis Dorna tahun 2016, bahkan ada kutipan dari penggemar senior MotoGP yang menyebut bahwa jika Rossi start di depan, tak ada yang bisa menghentikannya jadi juara. Tapi penalti itu mengubah segalanya, dan balapan di Valencia jadi puncak dari semua narasi yang sudah dibangun sejak Sepang. Narasi ini membuat banyak orang terus mempertanyakan validitas gelar Lorenzo. Bahkan bertahun-tahun setelahnya, pembahasan tentang Valencia 2015 tetap menjadi perdebatan di kalangan fans dan komentator. Satu hal yang pasti, musim 2015 tidak akan pernah dilupakan. Bukan karena siapa yang menang, tapi karena bagaimana kemenangan itu diraih. Valentino Rossi mungkin tidak membawa pulang gelar ke-10-nya, tapi ia membawa pulang simpati, dukungan, dan narasi pahlawan yang melawan sistem. Sedangkan Lorenzo, meski sah sebagai juara dunia 3 kali, selamanya akan dibayangi oleh hari di mana ia menang dalam balapan yang tidak sepenuhnya diyakini sebagai kemenangan murni.